Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai allocation and depreciation of differences between implied and book value. Soal yang akan saya bahas, saya ambil dari problem 5-8 dari buku Advanced Accounting edisi ke-7 Jeter Wiley. Berikut soalnya, Patent Corporation membeli 85% saham pada Savage Company dengan harga 3.100.000 di tanggal 1 Januari 2019. Di tanggal tersebut, capital stock dan return earning Savage Company adalah sebesar 2 juta dan 700.000. Berikut pembukuan Savage Company. Terdapat perbedaan antara book value dengan fair value untuk inventory Savage Company, plant and equipment Savage Company, dan land Savage Company. Di sini inventory ada beda 50.000, plant and equipment ada beda 400.000, dan land ada beda 500.000. Dan di sini diketahui sisa umur manfaat plant and equipment yang dimiliki oleh Savage Company adalah 10 tahun dan semua inventory terjual di tahun 2019. Net income Patent Corporation dari operasinya adalah 950.000 di tahun 2019 dan 675.000 di tahun 2020. Dan net income Savage Company adalah 110.000 untuk tahun 2019 dan 180.000 untuk tahun 2020. Tidak ada dividen yang diumumkan. Oke, berikutnya kita ke Computation and Allocation of Difference Schedule. Untuk implied value diperoleh dari 3,1 juta dibagi kepemilikan paten, yaitu 85%, diperolehlah 3.647.059. Untuk parent adalah sebesar harga belinya, yaitu 3,1 juta. Untuk non-controlling interest, 15% dari entire value, yaitu 547.059. Kita bandingkan implied value dengan book value. Di sini book value-nya 2,7 juta yang terdiri dari RA dan capital stock milik Savage Company. Dan ternyata di sini ada difference. Ada perbedaan antara implied value dengan book value dari equity Savage Company sebesar 947.59. Difference ini terjadi paling utama karena adanya perbedaan antara book value dengan fair value item-item yang dimiliki oleh Savage Company. Di sini ada inventory yang berbeda, ada plant and equipment, dan ada land. Maka dari itu, difference pertama kali akan dialokasikan ke 3 item tersebut. Yang pertama adalah inventory sebesar 50.000, plant and equipment perbedaannya sebesar 400.000, dan land perbedaannya sebesar 500.000. Setelah dialokasikan ke inventory, plant and equipment, dan land, ternyata masih ada selisih sebesar minus 2.941. Dan ini merupakan gain on acquisition, di mana bagian untuk parent adalah 2.500 dan NCI 441, yang dibagi berdasarkan persen kepemilikan. Setelah itu, balance dari difference-nya akan menjadi 0. Kita masuk ke wallpaper entries apabila Patent Company menggunakan cost method di tahun 2019. Karena ini di tahun akuisisi, maka tidak ada jurnal resiprokal yang dibutuhkan. Entries yang kedua adalah mengeliminasi common stock dari Savage Company, mengeliminasi return earning Savage Company, kemudian mengeliminasi investment in Savage, mengakui non-controlling interest, dan mengakui difference between implied value and book value. Berikutnya, kita akan mengalokasikan difference ke inventory, plant and equipment, land, dan gain on acquisition. Jurnalnya, inventory 50.000, plant and equipment 400.000, land 500.000, pada difference, gain on acquisition 2.500, dan non-controlling interest 441. Jadi angka ini diambil dari computation and allocation of difference. Berikutnya, berdasarkan soal, inventory terjual di tahun 2019. Maka dari itu kita harus membuat jurnal COGS pada inventory sebesar 50.000. Dan dari soal ketahui bahwa sisa umur manfaat plant and equipment adalah 10 tahun. Jadi kita harus membuat jurnal depresiasi
yaitu depreciation expense pada plant and equipment sebesar 40.000 yang diperoleh dari 400.000 dibagi 10 tahun, yaitu 40.000. Perlu diingat bahwa nilai plant and equipment pada buku Savage Company tidak berubah. Savage Company tetap akan mengakui plant and equipment-nya sebesar book value. Tapi dari sisi konsolidasi, plant and equipment milik Savage Company dinilai 400 lebih tinggi dari yang dicatat oleh Savage Company. Sehingga depresiasi versi konsol akan lebih tinggi daripada depresiasi versi Savage Company. Maka dari itu, pada work paper entries ini ada tambahan depresiasi karena adanya tambahan plant and equipment dari sisi konsolidasi. Berikutnya di tahun 2020, ini adalah tahun setelah tahun akuisisi, maka dari itu diperlukan jurnal resiprokal, investment in Savage pada return earning beginning milik paten, sebesar selisih return earning awal tahun 2020 dengan return earning pada saat akuisisi dikalikan dengan persen kepemilikan, yaitu 110.000 dikalikan dengan 85% sama dengan 93.500. 110 diketahui dari soal, di sini net income dari Savage Company tahun 2019 adalah 110.000 dan tidak ada dividen, sehingga semua net income ini akan menambah return earning Savage Company. Sehingga kenaikan RE Savage Company tahun 2019 adalah sebesar 110.000. Berikutnya sama, kita akan mengeliminasi common stock Savage, return earning milik Savage, mengakui difference, mengeliminasi investment in Savage, dan mengakui non-controlling interest. Karena return earning Savage Company telah berubah, maka dari itu investment in Savage dan non-controlling interest juga berubah. Nilai investment in Savage diperoleh dari 85% dari total common stock, return earning, dan difference. Sedangkan untuk non-controlling interest, 15% dari total common stock, return earning, dan difference. Berikutnya, alokasi difference. Difference dialokasikan ke inventory, plant and equipment, land, serta gain on acquisition dari sisi paten, dan non-controlling interest. Karena akun gain on acquisition merupakan akun laba rugi, otomatis akan ditutup di akhir tahun 2019. Maka dari itu untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 dan seterusnya, akan menggunakan akun beginning return earning paten, bukan gain on acquisition. Setelah itu, kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi inventory karena inventory telah terjual. Namun di sini karena inventory terjual di tahun 2019, tidak boleh lagi menggunakan akun COGS, tapi menggunakan beginning return earning paten dan non-controlling interest. Kenapa di sini ada non-controlling interest-nya? Karena kepemilikan paten tidak 100%, sehingga di sini ada non-controlling interest. Dan sama pembagiannya untuk RE paten 85%, untuk NCI 15%. Setelah itu adalah jurnal depresiasi. Dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 telah terdepresiasi selama 2 tahun. Sehingga di sini plant and equipment-nya adalah total 2 tahun. 40.000 dikalikan 2, 80.000. Depresiasi tahun ini menggunakan akun depreciation expense, dan depresiasi tahun sebelumnya tidak boleh lagi menggunakan akun depreciation expense karena akun tersebut merupakan akun laba rugi yang akan ditutup pada akhir tahun 2019. Jadi, akan ditampung pada akun beginning return earning paten dan non-controlling interest. Dan pembagiannya sama, yaitu RE paten 85% dari 40.000 dan ECI 15% dari 40.000. Berikutnya apabila patent company menggunakan equity method. Di tahun 2019, for paper entries yang diperlukan adalah mengeliminasi equity in subsidiary income. Di sini nilainya 17.000 diperoleh dari net income Savage Company di tahun 2019 dikalikan dengan persen kepemilikan paten terhadap Savage ditambah atau dikurang dengan expense terkait dengan allocation and depreciation of difference. Jadi di sini di kasus ini di tahun 2019 ada COGS karena inventory terjual dan ada depreciation expense. Jadi di sini akan dikurangkan dengan
COGS 50.000 dikalikan dengan 85% dan dikurangkan dengan depreciation 40.000 dikalikan dengan 85%. Jadi mesti diingat, equity and subsidiary income tidak hanya berasal dari net income subsidiary, tapi juga berasal dari expense atau revenue yang diperoleh karena adanya alokasi dan depresiasi difference. Oke, setelah dihitung ternyata hasilnya 17.000 equity and subsidiary income pada investment in Savage. Berikutnya, sama dengan cost method, kita akan mengeliminasi common stock, return earning milik Savage, mengeliminasi investment in Savage, mengakui difference, dan mengakui non-controlling interest. Setelah itu, kita akan mengalokasikan difference. Difference dialokasikan ke inventory, plant and equipment, dan land, serta gain on acquisition dan non-controlling interest. Seperti di soal, inventory terkait dengan difference terjual di tahun 2019. Sehingga kita perlu jurnal COGS pada inventory sebesar 50.000. Kemudian kita juga harus mendepresiasi plant and equipment terkait dengan difference. Umurnya 10 tahun, jadi 400.000 dibagi 10, depreciation-nya adalah 40.000 per tahun. Depreciation expense pada plant and equipment net. Berikutnya jurnal di tahun 2020. Sama, kita akan mengeliminasi equity and subsidiary income. Di sini nilainya net income Savage dikalikan dengan persen kepemilikan dikurangkan dengan expense atau revenue terkait dengan alokasi dan depresiasi difference. Dan di tahun 2020 hanya ada depreciation expense yang terkait dengan difference. Jadi, kita kurangkan dengan 40.000 dikalikan dengan persen kepemilikan 85%. Jadi, setelah dihitung diperoleh hasil 119.000. Berikutnya, kita akan mengeliminasi common stock, mengeliminasi return earning milik Savage, mengeliminasi investment in Savage, mengakui difference, dan mengakui non-controlling interest. Untuk investment in Savage dan non-controlling interest, nilainya sudah berbeda dari sebelumnya karena adanya kenaikan return earning dari Savage. Berikutnya, sama, kita akan mengalokasikan difference. Difference dialokasikan ke inventory, plant and equipment, land, gain, dan non-controlling interest. Tapi, di tahun 2020 tidak boleh lagi menggunakan akun gain, karena akun gain telah ditutup di tahun 2019. Jadi, untuk metode equity kita menggunakan investment in Savage. Berikutnya, karena inventory telah terjual di tahun 2019, kita akan menghapus inventory ke investment in Savage dan non-controlling interest. Jadi, tidak boleh lagi menggunakan COGS karena akun COGS telah ditutup di tahun 2019. Berikutnya, kita akan mendepresiasi plant and equipment. Sampai dengan tahun 2020 telah didepresiasi selama 2 tahun. Untuk depre tahun ini, kita menggunakan akun depreciation expense, tapi untuk depre tahun sebelumnya, kita harus menggunakan akun investment in Savage dan non-controlling interest, dan dibagi berdasarkan persen kepemilikan. Jadi, bedanya equity method dengan cost method adalah ada di jurnal reciprocal, ada di equity and subsidiary income, dan di akun beginning return earning milik parent. Di mana apabila menggunakan equity method, kita menggunakan akun investment in subsidiary, bukan beginning return earning parent. Berikutnya, kita akan mencoba menghitung consolidated net income atau controlling interest in income. Di tahun 2019, kita akan hitung dari income patent corporation dari aktivitas operasionalnya, yaitu sebesar 950.000 ditambah dengan bagian dari income Savage Company yang merupakan milik patent corporation, yaitu sebesar 110.000 dikalikan dengan 85%, 93.500. Kemudian kita tambahkan atau jumlahkan depresiasi dari difference. Yang pertama, inventory terjual di tahun 2019, kita tambahkan sebesar 50.000 dikalikan dengan 85%. Berikutnya, depresiasi plant and equipment
pada tahun 2019 yaitu 40.000 dikalikan 85%, 34.000, gain on acquisition 2.500. Totalnya adalah 969.500. Sedangkan di tahun 2020, income patent corporation 675.000 ditambahkan dengan bagian dari income service company yang merupakan bagian untuk patent corporation, yaitu sebesar 180.000 dikalikan 85%, ditambah atau dikurang dengan amortisasi atau depresiasi dari difference. Di tahun 2020 hanya ada depresiasi plant and equipment, yaitu sebesar 40.000 dikalikan dengan 85%. Jadi totalnya 794.000. Oke, sekian materi terkait dengan allocation and depreciation of difference. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.